Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan dan melaksanakan salah satu aktivitas rutinitas kita, yaitu di hari Senin malam Selasa di pekan pertama setiap bulan, yaitu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang ingin kita lakukan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah pada kita, sehingga kehidupan kita, anak cucu kita, keluarga kita, semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri anak cucu yang salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin, wa khususan ila Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa jami'i masyayikhina fi silsilati ta'limina wa ta'allumina wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah. Nurul Jannah ya? Tadi saya keliru kayaknya, Nurul Iman. Terus saya baru teringat mungkin Nurul Jannah. Nggih, cahaya surga. Untuk memperoleh surga itu dimulai dari Nurul Iman. Lalu insyaallah dengan rahmatnya maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, ini insyaallah episode terakhir untuk penjelasan Al-Hadits Tsani, Al-Hadits Ats-Tsani. Memang ini cukup panjang. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang pertanyaan dari malaikat Jibril ketika ngerawuhi di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Rasulullah. Sekarang kita masuk yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini definisi ihsan yang diberikan oleh Hadratur Rasul. Nah, sekarang kita kupas, kita lihat dari sisi syarah atau penjelasannya. Sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, setiap habis dijawab mesti malaikat Jibril yang ketika itu menyamar menjadi seorang laki-laki yang putih bersih itu menjawab shadaqta. Nah, di sini dijelaskan fa akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apa? Maka dalam syarahnya yang di kitab ini Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu dijelaskan yakni bihi al-ikhlas wa yajuzu an yurada bihi itqanul amal. Jadi ihsan itu yang pertama memiliki makna al-ikhlas. Ikhlas itu akar katanya dari kha, lam, dan shad. Makna aslinya murni. Kalau akhlasa yukhlisu ikhlason, memurnikan. Sehingga yang tidak bersih-bersih itu dihilangkan lalu dibersihkan.
Maka al-ikhlas itu adalah memurnikan segala sesuatu, tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Nah ini berangkat dari firman Allah di dalam surah Al-An'am. Allah menyatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, ini juga tuntunan untuk kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan semua ibadahku termasuk pengorbananku semuanya, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku adalah lillah. Imam Al-Ghazali itu memahami kata lillah di sini itu memiliki 3 makna. Jadi sholatku, ibadahku, pokoknya urip mati kita ini itu lillah. Lillah itu apa maksudnya? Lillah yang pertama maknanya adalah untuk Allah. Makanya ini mungkin pernah saya jelaskan, saya lupa tapi apa di sini atau di tempat lain. Umat Islam itu seluruh sendi kehidupannya itu teosentris. Mesti muaranya untuk Allah. Karena kita ini harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Lalu lillah yang kedua maknanya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Yang ketiga, lillah ini adalah linya maknanya milik Allah. Karena menungso niku nun sewu itu hanya dititipi. Sehebat-hebatnya orang, sepinter-pinternya orang, itu kalau diambil sudah lupa sudah. Harta yang kita kelola, kita kerja keras siang malam, kalau Allah berkehendak sekejap saja habis. Maka lillah itu punya makna 3 ini. Nah, dulu pernah saya sampaikan, ikhlas itu nempel, kan ikhlas itu sebuah sifat, memurnikan. Maka sesuatu sifat itu mesti harus nempel pada sesuatu wujud bendanya, wujud sesuatu amalnya. Ini warna biru, maka biru itu ada karena ada kertas ini, sehingga biru itu nempel di kertas. Sehingga kalau disebut ikhlas itu berarti harus melakukan sesuatu, harus ada amalnya. Apa yang dipersembahkan, maka disitulah baru disifati dengan ikhlas. Kalau amalnya tidak ada, apanya yang ikhlas? Sodako ke masjid, wis timbangane saya tidak ikhlas, mending gak sodako. Lah kalau tidak sodako malah hilang, amalnya hilang, ikhlasnya jelas tidak ada. Tapi kalau ada sodakohnya, ini seiring berjalannya waktu nanti ikhlasnya akan ngikut. Ini kan sifat. Lah ini maknanya yang pertama adalah al-ikhlas. Lalu yang kedua, wa yajuzu an yurada bihi, atau boleh juga yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan ihsan itu adalah itqanul amal. Itqanul amal itu apa? Itqan itu maknanya itu bisa profesional, bisa sungguh-sungguh serius. Itu itqan. Berarti itqanul amal itu meliputi tadi itu landasannya ikhlas. Makanya sering kita ini mendengar satu ungkapan seorang mukmin yang baik. Kan Rasulullah itu pernah bersabda ngeten, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai, Allah itu mencintai. Lalu yang dicintai itu apa? Ini yang menarik di hadis ini begini. Bukan hadisnya mengatakan begini, innallaha yuhibbu amalan, enggak, tapi innallaha yuhibbu, lalu jumlah itu kalau dalam bahasa Arab itu sebuah frase gitu ya, kalimat panjang itu, idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, itu menjadi satu gandengan. Allah itu senang apabila, nah ini apabilanya itu sambung sampai pada jawab, kan idza itu merupakan syarat. Apabila salah seorang di antara kalian itu melakukan satu amalan dan maka dia berbuat itqan terhadap amal itu Allah mencintai. Makanya proses itu sangat dinilai sekali sama Tuhan, sama Allah. Nah, dari situ itqan tadi itu
an yutqinahu itqanul amal, maka kalau orang itqanul amal itu otomatis landasannya ikhlas. Maka muncul satu ungkapan, melakukan pekerjaan itu landasannya ikhlas. Kalau ikhlasnya itu beneran, maka akan memunculkan, ini dasar dari kerja ikhlas, itu akan memunculkan kerja keras. Kalau dia lillah maka serius, kalau orangnya tidak lillah pasti asal-asalan kerjaannya, hanya untuk dilihat atasan. Ya kalau tidak ada yang lihat ya asal-asalan karena tidak lillah tadi loh. Jadi kerja ikhlas itu mengantarkan kerja keras. Lah kerja keras agar hasilnya optimal maka harus dilandasi dengan kerja cerdas. Disitulah harus ada terukur, perencanaannya seperti apa, nanti evaluasinya seperti apa, kan itu kerja cerdas. Nah, kalau sudah ikhlas, maka yang disebut innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, itu tadi yang saya sampaikan, saya kutip tadi hadis tadi itu berarti nanti sesuatu pekerjaan itu akan terasa hasilnya kalau tuntas, maka muncul kerja tuntas. Dasarnya lillah tadi. Karena kalau enggak, kadang ada orang tuh pekerjaan ini belum selesai, ini belum selesai ini. Akhirnya enggak bisa dirasakan manfaatnya. Kenapa? Enggak optimal. Karena tidak lillah. Jadi kalau dasarnya lillah itu bisa memunculkan hal-hal ini tadi. Kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Kalau itu, maka insya Allah akan bisa memberikan anfa yang lebih kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Ini harapannya. Jadi selesaikan. Makanya caranya gimana? Biasanya orang itu kalau langsung antara satu pekerjaan dengan yang lain, kalau ini berbeda frekuensinya, ini kadang hanya pusing tok, tidak selesai. Makanya kalau rumusnya dalam Al-Quran itu ada apa istilahnya itu ya, skala apa istilahnya, mana yang prioritas, skala prioritas. Makanya di sana ada ayat fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau farghabnya kuat, maka fansabnya insya Allah juga akan serius, kan gitu. Kalau sudah dua hal itu dilakukan, maka akan diberi jalan oleh Allah, yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kembali ke tadi itu. Jadi ihsan itu adalah itqanul amal. Nah, ini termasuk berbuat ihsan. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, ahsana yuhsinu itu berbuat yang lebih, berbuat baik, melebihkan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Di dalam surah Al-Isra ada ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kalian berbuat ihsan, maka sesungguhnya ihsan kalian itu akan kembali kepada panjenengan. Sebaliknya kalau panjenengan melakukan keburukan atau berbuat buruk, nanti akan kembali juga dampak keburukan itu kepada orang yang melakukan. Nah, itu sudah jelas itu garisnya. Ya, ini sampai terkait dengan ihsan. Ini tadi saya bawakan satu kitab. Kitab ini sering dikutip oleh Al-Mukarram Gus Baha, Syajaratul Ma'arif wal Ahlal wa Salihil Aqwal wal A'mal. Ya, ini karangan Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Ini kitab setebal ini itu membahas tentang ihsan. Mulai dari bagaimana seorang hamba itu bertakhalluk itu meneladani akhlak, sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah, lalu berbuat ihsan kepada sesama makhluk, berbuat ini dikutip ayatnya. Ini satu kitab yang luar biasa ini. Ini tentang ihsan. Jadi kalau kita lihat hadisnya singkat, Rasulullah hanya menyatakan anta budallaha ka'annaka tarahu. Nah, sekarang kita lihat. Ketika Rasulullah ditanya atau diminta untuk menjelaskan fa akhbirni anil ihsan. Jadi ihsan ini rohnya amal, rohnya ibadah kita, itu ihsan. Dimensi sholat ada dalam rukun iman, tapi rohnya itu di ihsan ini. Puasa juga sama, jadi rohnya itu di ihsan ini. Apa kata Rasulullah? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan yaitu anta'budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah.
Kita beri satu analogi. Kalau zaman dulu, sebelum zamannya CCTV, itu kan biasanya di jalan raya itu ada polisi yang sedang bertugas atau mungkin melakukan operasi. Kalau kita ini melakukan pelanggaran, umpama tidak pakai helm, tidak punya SIM, tidak bawa STNK, begitu melihat ada polisi, maka kita sudah pasang kuda-kuda, kita sudah pasti nyari jalan lain karena kita takut kena tilang, tindak pelanggaran, kan begitu. Melihat atau seorang santri atau seorang mahasiswa sedang ujian, umpama ini dalam konteks pembelajaran offline, luring, bukan daring. Dosennya sudah menyatakan ujian bersifat close book, tidak boleh lihat buku. Dosennya ada di hadapannya, dia melihat betul ada dosennya di depannya. Kira-kira masih berani nyontek enggak? Enggak berani. Waduh, ono wong iki. Itulah yang kemudian oleh para tokoh sufi itu dinamakan makom musyahadah. Jadi betul-betul ini, waduh, ini ada yang ngawasi, ini melihat. Jadi melihat orang yang ngawasi, ini analoginya. Jadi itu bisa dirasakan betul itu. Ini makom musyahadah kayak tadi itu. Tapi ada yang levelnya, ya kita lanjutkan ya. Kalau ini difahami bahwa taro itu maknanya melihat secara zahir, secara kasat mata, maka di dunia ini Allah tidak bisa terlihat secara kasat mata, tapi bisa dirasakan. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi nanti di akhirat ulama-ulama kita termasuk Imam Al-Ghazali itu menyatakan bahwa Allah bisa dilihat berdasarkan dalil dalam surah Al-Qiyamah, ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan di ayat yang lain di surat Al-Mutaffifin, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alaihi ayatuna qala. Sebelum itu berarti kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailu yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang itu loh, lamah jubun apa Ustaz? Kok gak ketemu ayatnya? Yang lamah jubun apa depannya ayatnya? Thumma innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Imam Al-Ghazali memahami ayat ini, para hadirin hadirat, kalau mereka orang-orang yang yukadzib, yang mendustakan, berarti dia ingkar, tidak percaya, tidak iman, itu nanti mahjub itu terhalang, an-rabbihim, tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu Allah. Ini secara implisit mengandung makna berarti orang yang mukmin dia tidak mahjub. Kalau tidak mahjub berarti bisa bertemu. Dikuatkan secara eksplisit dalam surah Al-Qiyamah tadi itu. Nah, jadi Rasulullah mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Tapi makom ini umpama ka'annaka tarahu itu kalau difahami secara literal, letterlek, ya tidak bisa. Memang tidak bisa melihat Allah itu. Kalau melihat dengan mata hati bisa basira, karena Allah bisa dirasakan. Dari kekuasaannya Allah memunculkan ayat-ayat kauniyah, maka kehadiran Allah itu suatu hal yang hak dan mutlak, adanya Allah. Nah, maka yang kedua, fa illam takun tarahu, ya karena tadi itu tidak bisa melihat, maka ada makom yang lebih tinggi lagi, fa innahu yaraka, maka Allah pasti melihat engkau. Ini namanya makom muraqabah kalau dalam para ahli tasawuf itu. Makom muraqabah itu apa? Jadi kita ini walaupun tidak ada yang ngawasi, tapi selalu merasa terawasi. Contoh, dulu sebelum zamannya CCTV ada lampu merah. Tiba-tiba ada orang nerobos lampu merah, tidak pakai helm, langsung kena polisi di depan, dicegat sama polisinya. Sampai tidak tahu kalau melanggar. Loh, saya tahu Pak. Apa yang saya melanggar? Lampu merah. Lah kenapa kok diterobos? Saya tidak tahu kalau ada sampean di sini. Loh, itu kan berarti
baru pada makom musyahadah. Karena dia tidak tahu ada polisi, dia tidak merasa makom muraqabah. Padahal kalau makom muraqabah itu bisa diterapkan seperti zaman sekarang. Kita selalu hati-hati. Kenapa? Karena ada CCTV di setiap lampu merah. Mungkin kita wabut aja, tapi begitu kena tilang elektronik baru terasa, waduh mari aku hati-hati. Nah ini berarti sudah masuk makom muraqabah. Berarti itu fa'il lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kita praktekkan umpama sholat takbiratul ihram. Kalau orang sampai pada makom muraqabah, kita yakin bahwa Allah itu menilai setiap apa yang kita lakukan yang terbesit di hati kita, maka kita akan hati-hati betul itu. Loh, contohnya tuh sudah ada CCTV, padahal CCTV itu teknologi dunia itu. Ini belum teknologi akhirat. Jadi teknologi dunia sudah seperti itu. Jadi ini contoh makom muraqabah. Makanya di sini lanjutannya fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lah sekarang dijelaskan di sini anta abudallaha ka'annaka tarahu itu harus bagaimana? Di syarahnya dijelaskan antuti'ahu wa anta mukhlisun lahu fil ibadah, yaitu engkau taat kepada Allah dan engkau melakukan ibadah itu dengan landasan ikhlas tadi itu dalam melakukan ibadah. Khadhi'un zalilun khashi'un ka'annaka tu'an, ka'annaka apa namanya tu'ayinuhu, seakan-akan engkau melihatnya. Tadi itu analoginya, seakan-akan engkau melihatnya, oh ono sing ngawasi, maka kita hati-hati. Yang bahaya itu kan kalau kita wadbut tapi tidak merasa ada yang mengawasi, tidak merasa diawasi, ini yang berbahaya. Sering dulu saya kalau di pondok itu, dulu zaman saya mondok para hadirin dan hadirat, itu kan ada keamanan, lalu ada level atasnya lagi ada para ustadz-ustadznya. Itu kalau keamanan biasanya santri yang senior. Itu kalau di masjid suka rame guyon, mari cekikian sikut-sikutan, pasti toleh dadak mburine ana ustadz atau ada kiainya langsung meneng wet wis gak wani obah. Karena sudah melihat, berarti makom musyahadah. Tapi kalau dia ada atau ndak ustadz selalu merasa ojo-ojo di mburi ada pengasuh, jangan-jangan di belakang ada ustadz, ada keamanan, dia sudah khusyuk betul, gak wani guyon, sudah takbiratul ihram imamnya di masjid di pondok itu berarti sudah makom muraqabah. Karena selalu merasa terawasi. Nah ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Jadi kalau makom muraqabah itu levelnya bisa lebih tinggi, bisa begitu. Ini fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah sekarang kita lanjutkan. Wa qad dzakaral ulama'u anna lil 'abdi fi ibadatihi salasata maqamatin. Para ulama, ini yang saya jelaskan tadi, tapi ini saya kutipkan dari sini, bahwasanya bagi seorang hamba itu ketika melakukan ibadah itu ada 3 makom. Makom itu posisi atau kedudukan. Al-awwal, nah ini yang pertama, an yaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu at-talabu bi an takuna mustawfiyatan lisyuruti wal arkan. Makom yang pertama, ini semua makom ihsan, tapi makom level yang paling biasa, yaitu kalau ada orang yang melakukan ibadah itu yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Sholat 5 waktu sudah tidak dosa secara fikih karena sudah gugur kewajiban. Kan yang wajib sholat orang mukallaf, mukmin, ya beragama Islam, balik, berakal, kan begitu. Nah ini yang penting sudah memenuhi syarat dan rukunnya, itu berarti secara fikih sah. Tapi level ihsannya masih belum meningkat. Lah padahal ini ruhnya di sini. Makanya para ulama fikih, termasuk dalam fikih Imam Syafi'i, fikih Syafi'iyah itu memasukkan salah satu rukun itu adalah yang disebut dengan apa istilahnya itu Ustaz? Jadi setelah kita tumak nina itu tenang, ada jeda setelah membaca bacaan dalam sholat itu, tapi ada jeda ya kira-kira sepanjang ukuran bacaan subhanallah.
Untuk apa tumaknina ini? Ternyata hikmahnya untuk mengantarkan seseorang itu agar ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban sholat, tapi ada nilai, ada ruhnya di dalamnya. Maka yang kedua ini, atsani, makom yang kedua, an yaf'alaha kadzalika wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafa hatta ka'annahu yarallaha ta'ala. Ya. Wa hadza maqamul musyahadah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi level berikutnya ada orang yang melakukan ibadah sholat seakan-akan dia ini melihat Allah, ka'annahu yarallaha ta'ala. Ini disebut maqam musyahadah karena dia tahu Allah, maka ini akan serius ibadahnya. Level yang ketiga, ini betul-betul sudah merasakan bahwa Allah selalu memantau, yusyahidu. Wa hadza maqam al-muraqabah. Inilah yang disebut dengan maqam muraqabah. Wa kullun minal maqamat ats-tsalatsa ihsanun. Setiap maqam dari 3 tingkatan ini semua disebut ihsan. Ya. Ya. Tapi yang tadi itu illa annal ihsan al masyrut fi sihhatil ibadah innama huwal awal. Jadi level ihsan yang biasa dilakukan orang-orang awam itu ya level yang pertama. Sedangkan level ihsan yang bil makna ya ini al akhiraini, yang 2 makna terakhir tadi, maqam musyahadah dan maqam muraqabah, itu adalah min sifatil khawas. Min sifatil khawas itu berarti apa? Itu orang-orang khusus, tapi ya kita harus mengupgrade diri kita untuk menuju ke sana. Jangan sampai kita ini hidup sekali di dunia ini, nun sewu naudzubillah, itu tidak ada usaha sama sekali untuk mengupgrade bagaimana kualitas kehambaan kita di hadapan Allah. Ini jangan sampai. Manusia itu paling tahu kok tentang dirinya. Imam Abu Bakar Asy-Syibli, kalau tidak salah beliau ini tokoh, salah seorang tokoh sufi. Kata beliau gini, orang itu kalau ingin melihat kualitas dirinya, bukan dinilai dari bagaimana penilaian orang lain, tapi cukup melihat kualitas dia ketika sholat di hadapan Allah. Yaitu kita. Jadi panjenengan kita sendiri, saya, panjenengan, tidak usah lihat orang lain, cukup introspeksi diri kita masing-masing. Ya. Itulah nilai penghambaan kita kepada Allah. Jadi ihsan ini untuk menuju ke khawas. Jadi jangan sampai begini pola pikirnya. Wah, itu kan orang-orang khusus, orang-orang tertentu. Saya ya begini-begini aja, tapi tidak ada usaha. Ini berarti seorang hamba yang tidak pandai bersyukur. Karena orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah itu mesti ada usaha, ada ikhtiar untuk selalu lebih baik. Caranya gimana? Ya macam-macam, termasuk mengupgrade keilmuan kita. Lah keilmuan dampaknya kepada ketakwaan, kepada ibadah. Ya opo ngajine kita, ya opo sholat kita, ibadah kita, ini harus menjadi introspeksi diri kita masing-masing. Nah ini, wa qala ba'duhum, ada sebagian ulama yang mengatakan man raqaballaha fi khawatirihi asamahullahu fi jawarihi. Barang siapa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam sisi batin-batinnya, ya, tadi itu merapat kepada Allah, maka Allah akan menjaga orang tersebut dari sisi zahir-zahirnya. Jadi zahir kita ini dijaga oleh Allah. Ini termasuk kalau seseorang itu betul-betul mendekat kepada Allah, maka insya Allah kita, keluarga kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa su'ila Ibnu Atha. Imam Ibnu Atha itu pernah ditanya, ma afdhalut ta'at? Apa ketaatan yang paling utama itu apa? Jadi ditanya, ketaatan yang paling utama itu seperti apa? Jawaban Imam Ibnu Atha,
muraqabatul haqqi ala dawamil awqat, yaitu selalu muraqabah, selalu mendekat kepada Allah al-haq, ya, ala dawamil awqat, sepanjang waktu. Orang itu kalau sudah muraqabah itu melakukan pelanggaran itu mesti mikir sekian kali, tidak jadi karena waduh diawasi. Ya sama kayak tadi itu teknologi dunia saja, CCTV itu kan sekarang di toko-toko itu kan ditulisi area ini diawasi oleh CCTV. Orang kalau melihat itu mau nyuri, mau ngambil sesuatu mikir, waduh kok kena CCTV kerekam ini. Akhirnya tidak jadi kan? Lah sekarang ini kalau makom yang sesungguhnya yang muraqabah itu mau melakukan sesuatu tidak ada CCTV pun Allah tahu. Sehingga kalau di luar rumah, walaupun tidak ada yang ngawasi, istri tidak ngawasi, itu juga tidak macam-macam. Karena makomnya muraqabah. Dan itu harus kita latih memang. Makanya sampai Imam Ibnu Athaillah itu ketika ditanya ketaatan kepada Allah yang paling afdal itu apa, yang paling utama itu apa, ternyata jawabannya itu singkat tapi dalam ini, muraqabatul haq ala dawamil awqat. Kalau itu sudah dilakukan, maka kalau kita ini sering menjelaskan, sering mendengar penjelasan takwa, kan setiap Jumat itu kan mesti ittaqullah. Ditanya apa itu ittaqullah? Takwa itu apa? Takwa Allah itu apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, kan begitu kalau definisinya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu kalau orang sudah melatih dirinya muraqabatul haq ala dawamil awqat, maka otomatis dia akan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita berharap di level ini. Nah, lalu ada kisah ini. Wa hukiyah itu maksudnya dikisahkan, diriwayatkan, diceritakan. Anna ba'dal masyayikh kana yukhissu ba'da talamidatihi bi iqbalihi alaihi faqalu lahu fi dzalika fadafa'a ila kulli wahidin minhum tayran wa qala idhbahu bihaitsu la yarahu ahadun. Jadi ada cerita ini. Ada seorang guru atau beberapa guru-guru tasawuf itu pernah menguji murid-muridnya, santri-santrinya. Santri-santrinya dipanggil, lalu setiap santri itu diberi, di sini kalau dalam cerita ini toiron, diberi burung, seekor burung. Lalu perintahnya begini, sembelihlah burung ini, terserah nyari tempat dimanapun yang tidak terlihat oleh siapapun. Wah, akhirnya santri-santrinya ini nyari tempat masing-masing, banyak yang kemudian disembelih karena merasa tempatnya sudah aman. Tapi ada satu orang santri yang kemudian kembali ke gurunya tadi, waja'a hadzal tilmid wa ma'ahu at-tayr ghairu madhbuh. Dia masih membawa burung yang diberi oleh gurunya tadi, tapi burungnya tidak disembelih. Akhirnya gurunya bertanya, fasa'alahu syaikhu an adami dzabhihi. Lapo kok burung tadi kan saya perintahkan untuk disembelih, kenapa kok tidak disembelih ini? Yang lain padahal sudah disembelih semua. Apa jawab santrinya? Faqal innaka amartani an adzbahahu bihaitsu la yarahu ahadun. Panjenengan kan ngutus kepada saya agar saya menyembelih burung ini sekiranya di satu tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ternyata kata dia santrinya ini, walam yakun maudhi'un illa wal haqqu subhanahu wa ta'ala yarahu. Saya tidak menemukan satu tempat dimanapun kecuali Allah pasti melihatnya. Wah, ini berarti santri ini sudah sampai makom muraqabah tadi, luar biasa. Faqala syaikh litalamidatihi. Kemudian guru itu berkata kepada murid-muridnya, santri-santrinya itu, lihadza uqaddimuhu alaikum fa innal ghaliba alaikum ru'yatul khalq wa hadza ghairu ghafilin anil haq. Kata gurunya begini, ya ini yang saya maksud, saya pengen nguji kalian begini. Kenapa? Karena mayoritas orang-orang itu hanya memperhatikan, tidak melakukan sesuatu karena takut dilihat oleh orang lain, dilihat oleh makhluk. Ya,
Dan ini anak ini, santri ini, ghairu ghafilin anil haq, dia tidak lalai, dia tidak lupa terhadap Allah. Nah kan kita ini kan kebanyakan kan itu, yang ngelakoni elek itu mergo wedi gak enak ambek wong liya. Waduh kok lak konangan. Makanya ayatnya di juz 5 itu dalam surah An-Nisa, Allah menyatakan dalam firman-Nya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, kan begitu. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah selalu bersama mereka. Itu dari sisi tafsirnya maknanya bisa begini. Wong iku sing akeh itu yastakhfuna minan nas, nyingitno sesuatu keburukan itu dari orang lain. Orang lebih takut penilaian orang lain dibanding dari penilaian Allah. Maknanya bisa begitu. Atau yang kedua maknanya bisa begini, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Boleh jadi mereka itu memang bisa sembunyi dari pandangan manusia. Orang tidak melihat, orang tidak tahu, bisa jadi, tapi tidak akan bisa lewat, tidak akan bisa merahasiakan sesuatu dari pandangan Allah. Jadi Al-Quran itu senantiasa begitu, ayatnya sama tapi memiliki makna yang cukup lengkap, bahkan bisa ditinjau dari berbagai sisi. Dulu kan saya pernah sampaikan juga seperti ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Itu bisa dari Rasulullah yang manggil kita, manggil para sahabat juga ketika itu, atau kita yang ngaturi Rasulullah itu jangan sampai manggilnya ngaturi seperti manggil teman kita, sehingga harus ada kata-kata penghormatan. Itu dalilnya dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul ay du'a lir-rasul atau du'a minar rasul ka du'a ba'dikum ba'dha. Jadi ini terkait dengan ihsan, sehingga ihsan itu punya penjelasan yang sangat-sangat luas. Kalau orang disakiti orang lain, dia tidak balas, itu berarti sudah berbuat ihsan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ya. Itu juga masuk kategori ihsan. Jadi tidak balas itu ihsan. Kan sebenarnya haknya kan balas yang sama. Kita minjem uang ke teman kita, nyaurnya kita lebihi, itu ihsan. Asalkan itu dari kitanya yang lebih. Kalau yang mensyaratkan tuh orang yang minjemi, tidak boleh. Saya mau minjemi 100 tapi nanti baliknya 110 ya. Nah, itu jadi riba nanti. Tidak boleh. Itu berarti kan dari orang yang minjemi. Kalau kita dari yang minjem karena kita merasa sudah ditolong lalu ada rezeki lebih, kita balikin. Ya. Salam wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Itu juga berbuat ihsan. Assalamualaikum, maka jawabannya bi ahsana minha itu waalaikumsalam warahmatullah. Jadi jangan sampai ada orang salam panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya cukup waalaikumsalam, kurang. Karena itu sudah 3 level, salamnya diberikan, rahmatnya ikut doakan rahmat, lalu barokah, maka balik noni yang sama minimal, ya sama dengan itu. Jadi konteks ihsan itu sangat luas sekali tadi itu. Sedikit lagi, kita sekarang melanjutkan tentang pertanyaan yang terakhir di dalam hadis yang kedua. Apa pertanyaan terakhir? Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anis sa'ah. Jelaskan kepadaku tentang hari kiamat. Karena Rasulullah tahu yang tanya itu malaikat Jibril. Jawaban Rasulullah apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang kiamat itu lebih tahu dibanding yang tanya. Karena yang tanya itu sudah tahu, karena atas informasi dari Allah. Ini satu kata kunci. Jadi kalau ada yang tanya, kok dianggap yang tanya itu ngetes, jawab ini aja. Mal mas'ulu anha a'lamu min bi'a'lama minas sa'il. Langsung takok wis luwih ngerti timbangane sing ditanya. Tapi jangan diterapkan untuk mahasiswa, jangan diterapkan ketika ujian. Dikasih soal sama dosennya dijawab yang tanya sudah lebih tahu daripada yang ditanya. Wah, nanti tidak lulus. Ujian skripsi juga begitu. Jangan jawabannya ini, tidak pas konteksnya. Nah,
Nah, di sini ada satu riwayat terkait dengan sababun nuzul turunnya akhir ayat di surah Luqman itu. Suatu ketika inna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Jadi Rasulullah itu pernah ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah, mendatangi Rasulullah lalu tanya, "Mata qiyamus saah?" Kapan sih ya Rasulullah terjadinya kiamat itu kapan? Salah pertanyaan itu bertubi-tubi. Wa inni qad alqaitu habbati famatas sama'u tumtir. Dan saya ini sudah kadung nandur benih, menebar benih tanaman. Kapan hujan ini? Famatas sama'u tumtir. Kapan hujan ini akan turun dari langit? Wa hamlu imraati dzakarun am untha. Istri saya ini sedang mengandung anak laki-laki apa perempuan ya? Wa ma a'malu ghadan, apa yang akan saya lakukan besok? Wa aina amut, saya nanti kapan-kapan matinya di mana? Fanazala qauluhu ta'ala, turunlah firman Allah Ta'ala di akhir surat Luqman itu, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah lah pengetahuan mengenai kapan terjadinya kiamat. Lanjutannya, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith, termasuk kapan Allah menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, termasuk hanya Allah yang tahu urusan di dalam rahim. Sekarang ini sudah muncul teknologi USG, bahkan USG itu sudah ada yang 4 dimensi. Tapi tetap ada hal-hal yang ternyata tidak bisa terdeteksi. Umpama naudzubillah, yang dalam janin itu ada kelainan apa? Kalau yang zahir mungkin dari sisi wajah, naudzubillah. Umpama sumbing itu boleh jadi sudah kelihatan, tapi ada hal-hal yang tidak bisa terdeteksi. Kalau USG yang 2 dimensi, laki-laki atau perempuan, itu kadang posisi kakinya si jabang bayi janin itu saja itu sudah menutupi ini laki-laki atau perempuan. Itu dokter kadang ini kemungkinan perempuan, ternyata laki-laki, karena setiap di USG monasnya tidak pernah kelihatan karena selalu posisi kakinya menutupi, karena rupanya agak pemalu ya, dan seterusnya. Yang jelas tetap wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Setiap jiwa itu tidak tahu besok yang terjadi itu apa. Jangankan besok, 5 menit lagi kita tidak tahu. Setelah ini kita tidak tahu. Nanti keluar masjid, naudzubillah, kaki kita keceklok, itu kita tidak tahu. Manusia itu lemah sekali. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, termasuk manusia itu tidak tahu di mana dia akan meninggal. Sama dulu sahabat Nabi juga begitu. Ada yang sangat berharap meninggal di medan perang sebagai syuhada, sebagai syahid fi sabilillah, tapi tidak terkabul. Ada yang orang itu sangat ingin meninggal ketika melaksanakan ibadah haji ketika di Mekah, tapi tidak terkabul. Ada yang orang ingin meninggal tidak mesti. Itu kita tidak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Lah, ketika Rasulullah ditanya kapan kiamat oleh orang-orang kayak tadi itu yang mendatangi Rasulullah, itu jawabannya itu bukan menjelaskan substansinya, tapi justru menjelaskan apa yang sudah engkau persiapkan. Karena kiamat itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Sehingga pertanyaan besarnya, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Nah, lalu karena kiamat itu Rasulullah menjawab mal mas'ulu anha a'lamu bima bi'a'lama minas sa'il, maka malaikat Jibril tanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Wes kalau gitu jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu yang pertama, kalau dalam hadis itu disebutkan antalidal amatu rabbataha. Sedikit lagi, masih jam 11 kurang seperempat, masih lama isanya gitu. Zuhur, ini tadi bel zuhur apa bel isya ini?
Jadi yang pertama cirinya, ini kata Rasulullah, ini sedikit lagi para hadirin dan hadirat. Antalital amatu rabbataha. Jadi kalau ada amat itu budak perempuan itu melahirkan tuannya. Di dalam riwayat yang lain ada yang robbah, melahirkan tuannya. Nah, ini beberapa ada perbedaan pemahaman dari hal ini. Maksudnya apa? Ada yang memahami ini sebuah kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu sebuah bahasa sindiran atau sebuah bahasa kinayah. Kinayah itu ya sindiran yang menunjukkan ketika itu kan Islam itu semakin luas kekuasaannya, sehingga musuh-musuh Islam itu banyak yang menjadi tawanan. Lah tawanan itu termasuk para perempuan-perempuan yang kemudian menjadi amat, budak perempuan. Lah budak perempuan itu zaman dulu itu syariatnya budak perempuan itu boleh kemudian dijadikan istri, kemudian nikah. Lalu status anaknya, karena yang laki-laki itu merdeka, maka status anaknya merdeka, sehingga dia seakan-akan jadi tuan. Berarti budak perempuan ini melahirkan tuannya. Ada penafsiran yang begitu. Pemahaman yang kedua ada yang mengatakan begini, banyak orang-orang yang kemudian seakan-akan itu oleh anaknya itu dijadikan seperti budak. Berarti apa? Berarti banyak anak yang durhaka kepada ibunya, semakin berani, bahkan naudzubillah sudah sekian banyak anak yang berani membunuh orang tuanya termasuk ibunya, naudzubillah. Nah ini termasuk tanda-tanda kiamat. Lalu yang kedua, wa an taro al-hufata al-urata al-hafadata al-alata. Itu apa maksudnya? Orang yang tidak punya sandal. Orang tidak punya sandal itu ya orang tidak punya pakaian. Ya. Lalu mereka ini penggembala kambing, pokoknya orang-orang yang fakir, yang miskin, yang tidak punya, itu justru malah mereka ini disebutkan dalam hadis itu Rasulullah menyatakan yatatawaluna fil bunyan, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Artinya apa? Ini secara tersirat maknanya adalah zaman akhir itu banyak orang yang semakin lupa diri sehingga banggakan itu menjadi bangga-banggaan itu urusan duniawi. Punya rumah di sana, punya tanah di sana, punya ini di sana, terus begitu. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Hadid, wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Ini yang menjadi termasuk ciri-ciri kiamat. Nah, nanti ciri-ciri kiamat dirinci lagi, ada ciri-ciri yang disebut suro, ada yang kubro. Tinggal nanti ada yang menyebut suro itu termasuk kematian, itu kiamat suro bagi orang itu. Kalau kubro itu nanti hancurnya alam semesta. Nah, termasuk di sini ciri-cirinya yang mengarah ke sana itu ketika ilmu itu dicabut oleh Allah dengan meninggalnya para orang-orang yang ahli ilmu dan seterusnya, merebaknya urusan perzinahan, merebaknya syurbil khomer, ya, ukuk al walidain. Ukukul walidain itu orang yang anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Wat tajahur bil ma'asi, itu termasuk tanda-tanda kiamat, naudzubillah. Apa tajahur bil ma'asi itu? Orang melakukan maksiat itu semakin berani dan terang-terangan, bahkan ada yang bangga dengan melakukan maksiat. Banyak cowok-cowok yang kemudian punya perempuan berapa lalu dibanggakan di hadapan temannya, lalu sudah mohon maaf sudah dengan perempuan ini diceritakan dengan bangganya. Ini termasuk tanda-tanda kiamat. Nah, sebelum kita masuk ke hadis berikutnya, nanti akan kita singgung sedikit lagi tentang bagaimana sesungguhnya penjelasan bahwa kiamat itu sesungguhnya memang dekat. Ya, jadi itu. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa kita petik dari kajian kita pada malam hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.